A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. First of all, let's say thank to Allah because it has given us massive blessings. And secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has carried us from jahiliyah era into Islamic era. Perkenalkan, nama saya Kusrini Oktaviani dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertama kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Arab. Arab itu artinya padang pasir, yaitu tanah gundul yang gersang, tiada air, nggak ada tanaman, nggak ada makhluk, nggak ada tanaman-tanaman hidup dan sebagainya. Hampir seluruh area Arab itu merupakan area keras dan panas, gersang sekali. Pada waktu itu bangsa Arab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Qatan, yaitu merupakan bangsa yang merupakan asli dari Yaman. Namun setelah bendungan runtuh, bendungan hancur, mereka bermigrasi ke utara, dan kemudian mendirikan kerajaan Hirah dan Ghassan. Kemudian yang kedua ada bangsa Adnan, yaitu keturunan dari Ismail ibnu Ibrahim, yang banyak mendiami Arab dan juga Hijaz. Selanjutnya Arab ini pada mulanya hanya merupakan persinggahan dari kafilah-kafilah yang lewat, dan Nabi Ibrahim merupakan orang pertama yang menginjakkan kaki bersama istrinya, dan juga Nabi Ismail berdiam di tempat tersebut. Dan pada saat itu juga ada kakek dari Nabi Muhammad, yaitu Kusoi, merupakan orang yang berjasa dalam hal mendirikan pemukiman di masyarakat, kemudian menghimpun sukunya dan juga suku-suku yang lain. Pada zaman dahulu bangsa Arab ini merupakan bangsa yang jahil, hidup pada zaman jahiliyah pada saat itu sebutannya. Bukan berarti jahiliyah itu bodoh yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi pada zaman itu ada yang bisa menulis dan juga ada yang bisa membaca. Tapi pada saat itu menulis dan membaca ini belum tenar. Jadi baca dan menulis ini merupakan hal yang biasa bagi mereka, bukan hal yang istimewa seperti zaman sekarang yang mengutamakan pendidikan. Pada zaman itu yang bisa membaca dan menulis itu hanya beberapa orang saja, sehingga karena mereka tidak mengutamakan membaca, tidak mengutamakan menulis, tidak mengutamakan pendidikan, mereka itu hidup dalam ruang lingkup hawa nafsu. Yang mereka tahu pada saat itu, yang mereka pahami pada saat itu, yang mereka panuti pada saat itu, sebuah pepatah yang mengatakan bahwa yang kuat menguasai yang lemah. Sehingga pada saat itu wanita ini benar-benar ditindas, dianggap lemah, bahkan dianggap tidak berharga. Ya, sekarang kita akan membahas terkait Nabi. Nabi itu lahir pada tanggal 20 April pada tahun 571 Masehi. Biasa kita sebut tahun gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut riwayat, Nabi itu lahir pada malam Senin. Tepatnya pada saat Abraham al-Ashram ini menyerang Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Namun tabarakallah, Allah menggagalkan rencana dari Abraham al-Ashram untuk menghancurkan Makkah dan Ka'bah dengan suatu mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan sekali, yang sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu kitab suci orang Islam. Nabi Muhammad ini terlahir dari keluarga miskin. Namun meskipun miskin, meskipun keluarga sederhana,
Nabi ini terlahir dari keluarga terhormat, keluarga terpandang di Mekah pada saat itu. Nasab Nabi Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Hashim. Maksud saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay dan bin Kilab. Dan masih panjang lagi yang teman-teman bisa mencari tahu terkait nasab panjang dari Nabi. Kemudian ayah Nabi yang bernama Abdullah itu meninggal pada 3 bulan setelah menikahi ibunda Nabi yaitu Siti Aminah. Dan ibunda Nabi itu bernama Siti Aminah binti Wahab, dimana setelah 3 bulan menikah ia ditinggal selamanya oleh suaminya, ayah baginda yaitu Abdullah. Setelah kelahiran dari Nabi ini diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun diasuh oleh bundanya sampai usia 4 tahun. Namun pada saat Nabi berusia 6 tahun, ibunda Nabi meninggal dunia sehingga Nabi yatim piatu. Lantas setelah itu Nabi diasuh oleh kakeknya. Pada saat itu sangat disayang sekali, ternyata Allah mencintai Nabi dan memanggil kakek Nabi. Kakeknya meninggal pada saat Nabi berusia 8 tahun. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Nah, pada saat diasuh pamannya, Nabi ini belajar banyak hal dan juga semakin mandiri. Beliau saat masih muda menjadi penggembala kambing, dan pada saat itu juga awal mula Nabi menjadi pemikir dan juga perenung. Menjadi pemikir, menjadi perenung. Dia memikirkan, dia jauh dari yang namanya kemaksiatan yang ada di masyarakat saat itu, sehingga Nabi jauh dari noda-noda kesesatan. Pada saat itu Nabi dijuluki dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena kejujuran Nabi, kemudian kesungguhan Nabi. Pada usia 25 tahun Nabi berdagang ke Syam karena Nabi diminta untuk menjualkan barang dari Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah ini mendengar bahwa Nabi merupakan orang yang terpuji, Nabi merupakan orang yang baik, dan setelah dijualkan oleh Nabi Muhammad, untung yang didapat oleh Siti Khadijah ini begitu banyak. Dan akhirnya Siti Khadijah tertarik kepada Nabi dan akhirnya menikahi Nabi. Nah, dalam pernikahan itu hingga berusia 40 tahun sang Nabi, kemudian turunlah wahyu pertama. Jadi Nabi itu menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun, tepatnya di Gua Hiro. Setelah itu Nabi melakukan dakwah, tapi pada saat itu Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari keluarganya dulu, yaitu Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat Nabi, lantas orang-orang terdekat Nabi seperti Utsman bin Affan dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan atau biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi Islam lahir ini membawa undang-undang baru tentang ketauhidan, tentang masyarakatan yang akhirnya dijadikan pedoman. Jadi apa yang lahir yaitu Islam, yang memunculkan hal tersebut ini menjadi pedoman kehidupan dari umat Islam pada saat itu. Kemudian Nabi menyeru masyarakat umum, dan akhirnya gerakan Nabi meluas, membentang di seluruh penjuru Quraisy. Namun pada saat itu banyak pengikut Islam yang membodoh-bodohkan kaum Quraisy yang belum meluk Islam, seperti menyebut mereka bodoh karena masih menyembah berhala, seperti itu. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy ini marah dan menentang Nabi, menentang dakwah Nabi,
Hingga atas kejadian itu Nabi menjalani ujian yang berat. Kemudian pada saat Nabi menerima ujian yang berat, di saat menjalani proses-proses ujian-ujian yang cukup berat pada saat itu, bukan cukup lagi, bahkan sangat berat. Nah, saat itu Nabi diperintahkan untuk melakukan perjalanan pada malam hari, yaitu kalau biasa kita sebut dengan Isra Mi'raj, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 11 setelah kenabian. Namun setelah kejadian Isra Mi'raj yang merupakan hasil dari turunnya ibadah sholat, karena kejadian itu Nabi semakin diolok-olok karena dibilang mustahil siapa yang bisa hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Nabi semakin diolok, semakin dibilang gila, dihina, dan sebagainya. Kemudian atas kejadian itu, penduduk Yasrib yang masuk Islam meminta Nabi untuk pindah ke Yasrib, dan mereka berjanji untuk membela Nabi dengan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqobah. Nah, Islam lemah ketika di Mekah. Namun dengan perjanjian itu dan Nabi hijrah ke Madinah, mereka dilindungi oleh kaum Yasrib, dan akhirnya mereka kuat dan semakin meluas. Hingga saat itu Madinah ini dijuluki dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau juga biasa disebut dengan Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya. Nah, di sini sudah berdiri negara, dan Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan di negara Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi, yang pada saat itu dijadikan julukan. Yang pertama yaitu masjid yang merupakan tempat sholat bagi umat-umat Islam dan juga tempat bersilaturahmi. Kemudian selanjutnya yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan-persatuan bersama orang-orang Islam, persaudaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada hubungan persahabatan dengan pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Pada saat itu orang Yahudi dan Arab masih banyak yang mengikuti ajaran nenek moyang. Jadi pada saat itu terjadilah supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi kerusuhan, pertikaian dan sebagainya, sehingga dibuatlah perjanjian antara satu dengan yang lain, yang di dalam perjanjian tersebut tertera secara jelas bahwasanya Nabi merupakan kepala pemerintahan. Nama perjanjian tersebut itu biasa disebut sekarang disebut dengan Konstitusi Madinah. Dari konstitusi tersebut sehingga keadaan mulai kondusif. Namun pada saat itu terjadi perang pertama dan perang yang sangat besar, yaitu bernama Perang Badar. Dari kaum muslimin itu membawa 305 orang, dan dari kaum musyrik Quraisy itu membawa 900 sampai 100 orang untuk berperang pada Perang Badar saat itu. Namun tabarakallah, alhamdulillah, dengan izin Allah, kaum muslimin lah yang memenangkan Perang Badar tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, Nabi mensyariatkan untuk haji di Mekah, dan masyarakat Mekah ini ternyata tidak memperbolehkan. Sehingga ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah, yang di dalamnya terdapat 5 poin. Salah satunya perjanjian bahwa kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, ya, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Kemudian yang kedua juga ada lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Kemudian kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, sedangkan sebaliknya pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah.
Yang keempat, selama 10 tahun diberlakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang terakhir, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan tanpa mendapat rintangan untuk menjaga keselamatan dalam menyebarkan dakwah Islam dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya dalam peperangan. Terus terjadi antara perang Uhud, perang Ahzab, dan perang Khandaq atau perang Parit dalam bahasa Indonesianya. Setelah perjanjian-perjanjian tersebut, yaitu 5 poin yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah, keadaan ini semakin aman dan semakin kondusif. Dan akhirnya dapat dilaksanakannya haji. Dan dalam kejadian itu Nabi masih tetap menyurati pimpinan-pimpinan negara lain, orang-orang lain untuk mengajaknya masuk Islam. Dan akhirnya Islam semakin berkembang, Islam semakin meluas. Dan saat itu Nabi wafat. Jadi Nabi ini merintis peradaban Islam selama 23 tahun. Mulai dari jahiliyah, zaman kebodohan, orang-orang yang belum mengutamakan pengetahuan, tulis-menulis, membaca, dan pendidikan, menjadi bangsa yang berperadaban, berjiwa Islami, bersatu, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Jadi Nabi merupakan tauladan yang hasan. Nabi ini merupakan orang pemimpin, seorang Nabi yang pandai berpolitik. Nabi juga seorang panglima perang, Nabi juga seorang administrator yang cakap, dan juga sebagaimana dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi merupakan tauladan yang hasanah. Semoga kita dapat bersama-sama menauladani sikap terpuji dari Nabi, dan semoga kita semua menjadi orang yang kelak diselamatkan, diberi syafaat oleh Nabi di akhirat kelak. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.